Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya akan menjelaskan tentang dinamika dan tantangan identitas bangsa Indonesia. Identitas nasional dibentuk atas dua kata dasar, yaitu identitas dan nasional. Identitas berasal dari bahasa Inggris identity, yang secara harfiah adalah jati diri, ciri-ciri, tanda-tanda yang melekat pada seseorang atau sekelompok orang, sehingga mampu membedakan antara kelompok satu atau seseorang dengan orang lain, atau kelompok satu dengan kelompok yang lain, dan itulah menjadi ciri khas dari orang atau kelompok tersebut. Sedangkan nasional adalah menunjukkan pada kelompok persekutuan hidup manusia, yang menunjukkan bahwa ada sekelompok masyarakat yang lebih dari sekedar berdasarkan ras, agama, budaya, bahasa, dan lain sebagainya. Dalam konsep lain, bahwa nasional itu adalah sekumpulan masyarakat yang mempunyai aturan dan hukum yang ada yang mengatur masyarakatnya, yang di dalamnya ada suku, kemudian ada budaya, ada bahasa, ada agama. Bangsa inilah yang menyatukan berbagai keragaman itu menjadi satu negara, atau negara, baik itu negara kesatuan maupun negara federasi. Kemudian dalam konteks pendidikan kewarganegaraan, identitasnya nasional lebih dekat pada jati diri dan ciri-ciri atau karakteristik dari perasaan, keyakinan tentang kebangsaan yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa yang lain. Jadi kalau kita lihat, identitas itu dalam konsep sehari-harinya itu adalah satu ciri yang menandakan bahwa orang itu membedakan dengan yang lain. Misalnya kalau kita lihat pada identitas seseorang, apa? Dari tanggal lahirnya, dari bahasanya, dari warna kulitnya, dari fisiologinya, fisiologi bentuk tubuhnya seperti apa, kemudian dari matanya, dari rambutnya, dan lain sebagainya. Bahkan dari perilakunya yang membedakan dengan orang lain. Kadangkala identitas itu selalu menjurus pada sesuatu yang membedakan. Oleh karena itu, kalau kita mencari sesuatu, entah itu alamat seseorang, entah itu katakanlah mencari seseorang, biasanya kita menyebutkan sesuatu yang membedakan dengan orang lain, dan itu menjadi ciri khasnya. Itu yang disebut dengan identitas. Kemudian identitas nasional itu adalah identitas yang membedakan dengan bangsa yang lain, seperti yang saya katakan tadi. Misalnya contohnya adalah Pancasila. Pancasila itu adalah ideologi negara yang membedakan dengan negara lain. Atau kalau disimbolkan, simbol negara adalah Garuda Pancasila. Garuda itu, burung Garuda, berbeda dengan simbol negara lain. Inilah yang disebut dengan identitas. Dalam identitas nasional dikenal sebagai identitas bersama atau identitas bangsa yang dapat dibentuk oleh berbagai macam faktor. Bisa itu adalah primordial, bisa itu adalah sakral, bisa itu adalah karena ketokohannya, dan bisa itu adalah perkembangan ekonomi dan kelembagaan negara, dan lain sebagainya. NKRI mempunyai jumlah penduduk yang sangat plural, sangat berbeda antara satu bangsa dengan antara satu etnis dengan etnis yang lain, antara satu daerah dengan daerah yang lain. Bayangkan saja, sekitar kurang lebih etnis yang ada di Indonesia ada 700 dengan bahasa Indonesia lebih dari 200, tapi memiliki satu identitas. Ya, salah satunya adalah bahasa Indonesia yang menyatukan dengan daerah-daerah yang lain. Meskipun kita mempunyai bahasa ibu atau bahasa daerah, tapi pada saat kita bertemu antara orang Sulawesi dengan orang Irian, dengan orang Aceh, orang Kalimantan, pada saat bertemu pasti menggunakan bahasa pemersatu adalah bahasa Indonesia. Selanjutnya adalah identitas nasional Indonesia menunjukkan pada identitas-identitas yang sifatnya nasional, yang sifatnya buatan atau disepakati atau dibentuk. Misalnya, yang dibentuk itu adalah bahasa yang disepakati, bahasa.
atau katakanlah yang dibentuk itu adalah simbol negara gitu dan lain sebagainya. Ya, inilah yang disebut dengan identitas yang merupakan buatan dari manusia atau masyarakat di Indonesia. Kemudian secara historis, identitas nasional Indonesia ditandai dengan munculnya kesadaran rakyat Indonesia, ya, atau dalam waktu itu adalah Nusantara, untuk melawan para penjajah atau bangsa-bangsa asing yang datang menjajah negara Indonesia atau wilayah Nusantara pada waktu itu. Maka para pemuda golongan tua, karena sudah puluhan bahkan ratusan tahun dijajah oleh bangsa lain, kebangkitan itulah, rasa perasaan sedih dan menderita itulah yang membangkitkan semangat untuk keluar dari penjajahan yang dilakukan oleh bangsa asing. Selanjutnya, pembentukan identitas nasional melalui pengembangan kebudayaan Indonesia telah dilakukan jauh sebelum kemerdekaan Indonesia. Misalnya sambil contoh, melalui kongres Kongres Kebudayaan pada tahun 1918 dan Kongres Bahasa Indonesia pertama pada tahun 1938 di Solo. Peristiwa-peristiwa tersebut terkait dengan kebudayaan dan kebahasaan melalui kongres telah memberikan pengaruh positif bagi pembangunan jati diri dan identitas nasional. Selanjutnya, secara sosiologis, identitas nasional telah terbentuk dalam proses interaksi. Ada komunikasi, ada persinggungan budaya, ada interaksi tradisi, ya, ada pertukaran budaya yang secara alami melalui dalam proses yang panjang sebelum kemerdekaan Indonesia maupun pasca Indonesia mendapatkan kemerdekaan dari bangsa asing. Secara politik atau secara politis, bentuk identitas nasional Indonesia menjadi ciri khas atau pembangun jati diri bangsa yang meliputi adalah bendera kita adalah bendera merah putih. Bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan. Kemudian lagu Indonesia Raya, lambang negara adalah Garuda Pancasila. Itulah yang menyatukan kita dalam perspektif politis, ya. Tentu dalam keragaman inilah harus dibutuhkan alat pemersatu. Kemudian dalam warisan jenius yang tidak ternilai harganya ada yang disebut dengan Pancasila. Pancasila inilah oleh para pakar sampai sekarang mengkaji kandungan isi dari Pancasila dan sangat bagus sekali untuk dijadikan sebagai ideologi negara, karena di dalam Pancasila itu diatur tentang bagaimana kita bertoleransi, bagaimana kita membangun kesadaran dalam keadaban, kesadaran dalam keadilan, kesadaran memeluk agama kita masing-masing, yang pastinya jangan kita saling menyerang, jangan kita saling menghina satu sama lain. Ya, dalam agama juga tidak boleh kita menghina Tuhan bangsa yang lain, karena jangan sampai Tuhan kita lah yang dihina gitu. Dan itulah yang tidak diinginkan dalam agama. Begitu juga mencela, tidak boleh kita saling mencela, karena jangan sampai ada kebencian kita terhadap satu kelompok sehingga kita tidak berlaku adil. Pancasila inilah yang merupakan warisan kebudayaan bangsa Indonesia yang dibuat oleh para pendiri bangsa atau para founding fathers. Pancasila sebagai identitas nasional tidak hanya bersifat fisik atau simbol saja, tetapi bersifat psikis, kebatinan, bersifat secara spiritual bahkan. Karena di dalamnya ada sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yang merupakan cermin watak dari masyarakat Indonesia. Soekarno mengatakan bahwa Pancasila diambil atau digali dari bumi pertiwi Indonesia, tidak diambil dari bangsa yang lain. Memang dalam perkembangan kemajuan peradaban manusia di Indonesia ada banyak nilai-nilai yang diadopsi dari luar, memang kita akui. Tetapi itu setelah sekian lama berproses menjadi satu kultur yang membedakan
Jadi kita boleh mengambil kebudayaan yang lain, tetapi tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai budaya yang ada dalam negara kita. Saya ambil contoh, budaya westernisasi. Westernisasi hanya bisa tumbuh dan berkembang di negara-negara barat. Ya katakanlah itu bicara pakaian. Pakaian yang mengumbar aurat itu dalam negara kita, utamanya negara Indonesia yang mayoritas Islam, itu sangat menentang sebenarnya. Ya makanya alhamdulillah sekarang banyak remaja-remaja, anak-anak sekolah, bahkan perguruan tinggi sudah banyak yang menutup aurat mereka. Itulah yang menjadi ajaran dari nenek moyang kita pada waktu itu. Bahkan ajaran agama, ajaran budaya yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai budaya yang ada di negara kita. Pancasila sebagai alat pemersatu bangsa, makanya disebut dengan dalam Garuda Pancasila disebut Bhinneka Tunggal Ika. Kita berbeda-beda dari Sabang sampai Merauke, tapi kita harus satu. Ya, yang menyatukan itulah salah satunya adalah ideologi Pancasila. Identitas nasional sangat penting bagi bangsa Indonesia karena satu, bangsa Indonesia dapat membedakan dengan bangsa yang lain. Nah itu. Yang kedua, identitas nasional sangat penting dalam sebuah pergaulan internasional. Ya tentu demi kelangsungan bangsa dan negara kita. Kemudian yang ketiga adalah identitas nasional menunjukkan kewibawaan kita sebagai negara yang besar, negara yang maju, negara yang beradab, negara yang mempunyai nilai ketuhanan. Itu saja yang bisa saya berikan. Semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semuanya. Dan saya tutup dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.